Hujan deras yang mengguyur tanah Banten tidak menyurutkan semangat warga perumahan Geraha Lestari, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tanggerang, untuk menghadiri kegiatan reses yang digelar anggota DPRD Provinsi Banten, Muhammad Faisal, di Balai Warga Perumahan Geraha Lestari, Senin 17 Februari 2025. Kehadiran anggota dewan dari daerah pemilihan Kabupaten Tanggerang ini disambut antusias ibu-ibu dan bapak-bapak warga Geraha Lestari. Pada pertemuan reses masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 tersebut mengalir sejumlah aspirasi, diantaranya terkait perbaikan jalan rusak, perbaikan balai warga, pengembangan UMKM, dan permohonan bantuan pengadaan mesin jahit, serta pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu. Suhadi, Ketua RT 01 Perumahan Geraha Lestari dalam paparannya menyampaikan, dirinya memiliki rencana akan membuat kios untuk pengembangan UMKM di dekat pos security Perumahan Geraha Lestari. Namun Suhadi mengaku tidak mengetahui mekanisme untuk membangun kios UMKM tersebut seperti apa. Untuk itu, Suhadi meminta saran dan masukan kepada Muhammad Faisal agar bisa membantu mendorong terrealisasinya rencana itu. Oh iya Pak, kebetulan di RT 1 kebetulan ada untuk perbaikan balai warga. Untuk kesananya sih udah udah masuk gitu ya Pak. Cuman saya minta didorong untuk segera direalisasikan gitu Pak. Dan yang kedua, itu yang pertama tadi, ini yang kedua, dan yang kedua, di tempat saya kebetulan di RT 1 di dekat pos security di depan itu kan ada lahan Pak. Saya tuh inginnya di situ kayaknya kalau buat UMKM bagus gitu Pak tempatnya. Cuman kita kan nggak tahu prosesnya seperti apa gitu kalau kita ingin bangun di situ. Perizinannya ke siapa gitu kan? Apa melalui pengembang, apa ke pemerintahan gitu. Sementara itu, aspirasi lain disampaikan Ati Subiati. Ati menyampaikan bahwa mayoritas ibu-ibu warga Geraha Lestari sudah memasuki usia lanjut dan akan memasuki masa pensiun. Ati ingin agar para ibu-ibu Geraha Lestari yang mayoritas tergabung dalam organisasi PPK tetap produktif, sehingga dibutuhkan aktivitas yang bisa menunjang kegiatan mereka namun bisa menghasilkan ekonomi. Misalnya seperti menjahit, membuat kue, membuat kerajinan tangan untuk souvenir, dan lainnya. Oleh karena itu, Ati meminta kepada Muhammad Faisal dapat mengalokasikan anggaran dari pemerintah Provinsi Banten menjadi program bantuan pengadaan mesin jahit bagi ibu-ibu warga Geraha Lestari. Kita itu Pak sebentar lagi pensiun, mungkin sudah ada yang pensiun ya bapak-bapak semua. Ini khusus dari ibu-ibu dari PKK Pak. Mengenai tadi saya tertarik dengan pelatihan ya Pak. Mohon kiranya mungkin ke depannya kalau memang ada pagu di provinsi, ibu-ibu kemarin sudah bersurat sih ke saya gitu ya. Jadi dia pingin ada pengadaan mesin jahit Pak, kayak gitu-gitu. Sama resep kue, terus merajut, tata rias, sama bikin latihan-latihan parcel gitu kan ya Bu. Menanggapi aspirasi tersebut, Muhammad Faisal menyampaikan bahwa pemberian bantuan mesin jahit dan pelatihan keterampilan sesungguhnya masuk dalam domain Komisi 5 DPRD Banten. Meski demikian, Faisal yang duduk di Komisi 1 mengaku akan memperjuangkan keinginan ibu-ibu Geraha Lestari dan akan berkoordinasi dengan anggota Komisi 5. Sebab menurutnya, kegiatan seperti itu memang diperlukan oleh ibu-ibu yang sudah masuk masa pensiun. Jika nanti ada program pelatihan tersebut, Faisal mengaku akan menyampaikan dan jika ada bantuan akan disalurkan ke warga Geraha Lestari. UMKM dan pelatihan berada. Tapi nanti saya lihat, karena itu memang domain di Komisi 5. Tapi pelatihannya di kita ada kadang-kadang, ya di UMKM. Ada dua, bisa di sini, bisa ibu saya undang ke tempat saya di Binong, ya kan? Udah pasti berbeda lah. Kalau sini kan jaraknya dekat, sana jaraknya jauh. Tapi yang pertama Bapak saya sarankan adalah
masuk di musrembang. Tetapi dengan catatan saya mau tanya Bapak Muhammad dulu nih, apakah perumahan ini sudah take over ke pemerintah? Apakah sudah penyerahan belum ke pemerintah? Sudah. Kalau sudah bagus. Berarti kalau sudah pasti bisa. Makanya Fikri mau bangun jalan apa semua bisa karena ini tanahnya semua sudah diserahkan ke pemerintah. Nah itu harus selalu kerukunan dijaga seperti itu. Yang Bapak bilang, oh setuju kita bikin UMKM. Ternyata nanti dengan ada UMKM di depan rumah itu nongkrong mulu orang banyak ramai kan belum tentu mau tetangganya. Ya kan? Kalau itu udah sepakat semua, kami bisa sampaikan Pak. Udah Bapak ajukan aja. Pak ini saya perlu UMKM ke banyak kok. Dinas di provinsi juga ada, yang lain ada. Mudah-mudahan mereka bisa bantu. Dalam hal apa? Mungkin dalam apa yang bisa kita lakukan untuk membantu. Sebenarnya saya juga lagi banyak ngebantu di mana-mana, malah provinsi banyak ngebantu di tempat-tempat wisata itu saya lakukan ya. Jadi saya kira Bapak kalau UMKM sama ada dinas UMKM-nya Pak. Terkait aspirasi pengembangan kios UMKM, politisi Partai Golkar ini menyarankan agar warga memasukkan usulan tersebut ke dalam musrenbang tingkat Kabupaten Tangerang. Sebab menurut Faisal, pembangunan kios di lahan perumahan harus mengikuti aturan. Apakah lahan tersebut merupakan fasos-fasum yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah atau belum? Jika sudah diserahkan asetnya kepada pemerintah daerah, maka bantuan pembangunan kios UMKM dan permodalannya bisa didukung oleh anggaran pemerintah daerah. Meski demikian, Faisal berpesan agar rencana tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu kepada warga sekitar, sehingga ke depan tidak ada masyarakat sekitar yang terganggu dengan keberadaan kios UMKM tersebut. Oke. RW 8 Geraha Lestari.